Halo, selamat datang kembali di channel YouTube kita, di channel YouTube SBM. Dan ini adalah pertama kalinya kita mempublikasi channel YouTube-nya SBM untuk edukasi, dan semoga teman-teman bisa terbantu dengan analisa-analisa yang kita berikan untuk beberapa saham pilihan dari teman-teman. Oke, yang pertama kita akan membahas IHSG terlebih dahulu ya. Jadi, kalau dilihat apa yang terjadi pada IHSG saat ini, IHSG masih dalam fase uptrend ya. Jadi, kalau dilihat fase IHSG saat ini masih berada di jalur uptrend. Kenapa? Karena kalau dilihat dia mau selalu membuat higher low ya. Dia selalu membuat higher low di setiap pergerakan koreksi IHSG. Artinya IHSG masih berpotensi untuk lanjut. Nah, dari trend line-nya IHSG kayaknya mau ke 7.200 sih. Cuman nggak semudah itu teman-teman. Banyak hal yang harus ditempuh sebelum nanti ke area 7.200. Saham blue chip juga belum banyak bergerak. Nah, penggerak IHSG yang utama adalah memang saham-saham blue chip ya. Oke. Kalau dilihat dari apa yang terjadi hari ini ya, di hari perdagangan terakhir ya, candle IHSG sangat bagus ya. Dia berada di area resisten di 6.924 dan berharap ya besok Senin dia akan uji retest di area 6.996, dan kalau break maka kesempatan IHSG untuk naik ke level 7.100 itu terbuka lebar ya. Dan saham-saham akan semakin banyak yang mengalami kenaikan dan kita akan bertabur profit, semoga ya. Amin. Oke, kita akan mulai membahas saham-saham pilihan dari teman-teman. Yang pertama adalah Pegas. Nah, kalau dilihat dari trennya, Pegas ini sebenarnya masih oke sih, tapi secara tren seingat saya kita lihat weekly ya. Kalau dilihat dari weekly, nah saham Pegas ini masih di jalur uptrend, jadi masih oke ya. Tapi paling tidak kalau Anda adalah trader, maka Anda harus melihat pergerakan harian. Nah, kalau dia dari harian, maka saham Pegas ini masih mengalami tekanan untuk jual ya. Jadi area supportnya besok di area 1370 itu akan dites. Kalau break, wah berarti dia akan mengalami penurunan yang lebih dalam. Tapi kalau kuat, maka dia akan melanjutkan kenaikan. Karena kalau dilihat dia selalu membentuk higher low, higher low, higher low, higher low. Semoga ini menjadi higher low yang keempat ya, setelah higher low yang di sini 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kemudian saham selanjutnya yaitu saham Elsa. Pergerakan minyak yang masih menjadi dominan di komoditas masih saya katakan oke banget ya. Di Elsa kemarin terlihat ada perlawanan sehingga candlenya seperti ini. Bisa dikatakan doji sih, cuman dojinya terlalu panjang atas bawah ya. Nah, kita menunggu satu confirm lagi. 290 adalah area support saat ini. Kalau dia nggak ditembus, maka dia balik lagi ke atas. Secara tren sih kemungkinan saya akan membentuk cup and handle ya. Ini cupnya, handle-nya nanti kayak gini ya. Jadi kalau saya kecilin, nah kelihatan ya. Dan lagian juga kalau di sini kan, ini pattern way banget ini. Nah, ini pattern way. Nah, artinya kalau pattern way ya kita bisa lihat aja kenaikannya di sini nanti setinggi berapa. Kalau Anda mau mengukur ketinggian pattern way segini ya, maka nanti saham Elsa itu kalau dia breakout ya paling nggak dia ke area 480 sama seperti sebelumnya ya. Oke, itu adalah potensi saham Elsa. Cuman saat ini saya belum bisa mengatakan dia ini sebenarnya pattern way gagal. Artinya dia akan bentuk cup and handle itu. Oke, lanjut ke saham selanjutnya yaitu MLPL. Nah, saham ini kalau dilihat lebih kecil lagi, nah kayak gini, dia saham downtrend. Nah, kalau saham downtrend mah jangan dipegang lama-lama ya, naik cuan jual kalau saya. Kenapa? Karena gini, kalau dia downtrend kita lihat ya, turun konsolidasi, turun lagi konsolidasi, bisa jadi turun lagi. Nanti kalau turun lagi ya bahaya dong. Batasi pokoknya di bawah 189 Anda nggak boleh keep saham ini, maka dia akan turun lagi seperti itu. Tapi besok masih ada potensi ke area 250. Oke, lanjut ke saham berikutnya. Saham berikutnya ada saham Temas ya.
Saham Temas ini masih oke dan dia masih uptrend. Kalau kita lihat besok area 2200 menjadi target utama dari Temas. Cuman kalau saya katakan dia break di sini maka 2400. Secara trend dia masih oke, secara volume dia masih oke, akumulasinya juga masih oke, dan saham ini saya katakan masih oke ya. Jadi bolehlah di keep untuk besok ya. Kemudian ada saham selanjutnya Toba. Secara tren dia masih oke, dia membentuk flag pattern, cuman belum bisa breakout ya. Kalau breakout baru bagus ya. Dan dia kembali ke jalur trendline-nya dia. Nah, besok dia akan nutup gap ini nih. Gap yang ada di sini nih, di area berapa ini kalau kita cek. Oke, area 1260. Ya, masih oke lah ya, karena saat ini dia berada di area 1150. Ada sekitar 2%-an ini kayaknya. Ya. Ini di area 1260, masih banyak ya, masih banyak banget lah istilahnya gitu. Jadi minimal besok ke higher yang kemarin aja udah cukup. Oke, itu saham Toba. Nah, pertanyaannya besok sebenarnya sahamnya potensi apa nih? Saya melihat ada potensi di saham ini nih. Nah, teman-teman bisa lihat saham Bevin. Nah, bisa cek. Bevin ini membentuk flag pattern dan breakout ya. Nah, kemungkinan besok akan naik. Kalau break 1330 maka dia akan naik ke 1375 sampai 1400. Itulah potensi Bevin, tapi perhatikan ya, jangan sampai nanti terlena dengan satu saham. Kalau dia turun 5% udah cut aja nggak apa-apa, karena Anda trader. Kalau Anda swinger beda lagi. Bolehlah ditahan sampai ke area 1210, tapi sesuaikan money manajemennya ya. Oke, saham yang kedua adalah saham FPNI. Nah, saham FPNI ini masih menarik ya, teman-teman. Kenapa? Dia fasenya adalah fase sideways. Tapi dia masih ada potensi ke 480. Besok prediksi saya dia ke 480, kalau nggak kuat dia di bawah turun, bahkan closingnya bisa merah. Hati-hati ya. Dan teman-teman, saham FPNI memang kemarin terlihat naik sih, cuman kayak melihat ada fase distribusi di sana. Ya bisa jadi besok naik dulu baru turun. Tapi dibuat fast trade oke lah ya. Oke, jalan saham yang ketiga yang bisa diamati biasanya adalah BBYB. Dan BBYB ini kalau kita lihat dia membentuk lower high ya. Jadi oke ya, satu di sini. Ini lower high yang pertama. Ini lower low ya. Kemudian ini lower high. Artinya dia nggak sampai ke sini lagi. Berarti dia potensi naik dong. Ya semoga break lah di area 2266, 2260 ya. Kalau break 2260, 2250 lah. Kalau ya 225, 2260. Kalau break oke nih. Kalau oke nanti naik lanjut ke 2400-an. Oke. Dan saya rasa itu aja teman-teman, bisa dicek beberapa analisa lagi. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini berguna bagi teman-teman khususnya yang masih bingung tentang bagaimana mengakses sebuah saham. Thank you. Dan bagi yang berminat silahkan join VIP kami. Kami adalah VIP terintegrasi dan kami punya integritas yang luar biasa. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Jangan lupa subscribe untuk channel kita. Thank you.